Shalom Bapak Ibu semua. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau selalu memberkati kami dan selalu ada untuk kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, izinkan kami ada dalam rumah-Mu. Kami mau memuji Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, kami mau diberkati oleh-Mu Tuhan. Mari Tuhan, turunlah Engkau, turunlah lawatan-Mu atas kami, biar kami boleh pulang dengan membawa sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan muji Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Ya, biarlah kita selalu bersorak untuk Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga.
Ya puji Tuhan, kita bersyukur ya kita mempunyai Allah yang begitu hebat. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, hanya Kau Tuhan penolongku. Amin Tuhan. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Engkau terlebih besar Tuhan, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Engkau terlebih besar Tuhan, besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Engkau yang selalu setia bersama dengan kami Tuhan, yang selalu setia bersamaku.
kuasa Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami tinggikan Engkau, kami bangga padamu Tuhan, Allah yang setia, Allah yang perkasa. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak, layak Engkau dipuji, layak Engkau ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bangga kepada Engkau Tuhan, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu ajaib. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga boleh menyebut Engkau sebagai Bapa kami yang selalu ada untuk kami dan selalu berada di dekat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah puji-pujian kami kepada Engkau Tuhan. Walaupun sederhana Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau Tuhan menyertai kami, Engkau melawat kami Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan semuanya berasal daripada Tuhan. Dan kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebaktian kami dari pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Wow, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Terpujilah Tuhan, kita hadir pagi hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Daniel Kencana dan Ibu Lina Wiharja. Kita bangga punya Tuhan Yesus, punya Allah Bapa di surga yang selalu memperhatikan kita, menyediakan segala kebutuhan kita. Dan kita sebagai anak-anaknya patut berbangga bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hidup, Allah yang berkuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita patut berbangga sama suami, bangga sama istri, amin, bangga sama anak-anak kita. Janji Tuhan pasti digenapi. Ini yang menjadi tema sepanjang tahun ini. Bukan begitu Pak Daniel? Ibu Lina? Yes. Janji Tuhan pasti digenapi. Apapun yang terjadi. Salah satu janji Tuhan. Tuhan menyediakan kita yang kita sebut kerajaan Allah. Kerajaan surga. Amin. Yakinkah saudara bahwa nanti kalau waktu yang terbaik bagi kita pulang, dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus pulang dan masuk di dalam kerajaan surga. Itu janji Tuhan. Dan pasti digenapi. Mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, kita harus memastikan bahwa kerajaan surga yang Tuhan sediakan buat kita dan kita akan masuk di dalamnya. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan saya akan membacakan beberapa ayat. Kita perhatikan, saya tidak bacakan semua ayat dari pasal 4 ini ayat 1 sampai yang ke-22. Saya bacakan nanti di ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dan beberapa ayat dari ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Tema firman Tuhan pagi hari ini, siap untuk kerajaan surga.
siap untuk kerajaan surga. Sama-sama katakan siap untuk kerajaan surga. Janji Tuhan pasti digenapi. Bapak, kalau Tuhan menjanjikan kerajaan surga bagi kita, kita pun harus mempersiapkan diri. Sebab kalau waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan nyatakan buat kita, kita sudah siap. Siap bahwa kita menjadi penghuni kerajaan surga. Kalau kita hanya mendengar bahwa Tuhan menyediakan kerajaan surga bagiku dan bagimu, Tuhan menyediakan kerajaan yang kekal selama-lamanya. Dan kita hanya mendengar saja, kalau kamu mati masuk surga enggak? Pasti. Pastinya itu, dan itu akan terjadi dan digenapi. Untuk itu kita persiapkan diri kita. Nah, kalau kita siap, apapun, kapanpun, waktunya yang terbaik bagi kita, kita akan masuk ke dalamnya. Dan kita menjadi penghuni kerajaan surga. 2 Timotius 4, perhatikan di ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukannya. Oh, haleluya. Perhatikan di ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat 18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Perhatikan di ayat 18 sekali lagi. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pentingnya kerajaan surga. Kalau makan minum itu sudah pasti menjadi kebutuhan yang utama, bukan? Itu penting bagi kita supaya kita bertumbuh, tetap sehat dan kuat. Yang dulu kalau usia remaja itu kita makan minum supaya kita makin tumbuh ke atas. Tapi sekarang kita yang berusia 40 tahun ke atas, makannya diatur ya Bu Lina ya, Pak Daniel ya. Makan jangan banyak-banyak. Kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan makannya banyak. Supaya apa? Supaya kita memang tidak tumbuh ke atas, jangan tumbuh ke samping. Nah, zaman sekarang ini kita selangkah, 2 langkah dari rumah, mau kemanapun, makanan yang kita suka pasti ada. Nah, kami semalam di hotel berpikir begini, aku pengen makan soto Bandung di mana ya? Saya cari di Google, soto Bandung ada jaraknya 900 meter. Wah, ada yang 1,2. Nah, kami sama istri, oke, mah kita keluar yuk. Nah,
Jalan-jalan, di situ kan ada mall menyatu dengan hotelnya. Kami jalan keluar, begitu keluar, wah kemana ya? Memang kami nggak sengaja nggak bawa mobil, karena kalau udah balik lagi parkirnya susah. Kami coba jalan keluar, begitu jalan beberapa puluh meter dari lokasi mall itu, wah mau kemana ya? Padahal kan gampang, tinggal ngikutin aja. Cuma rasanya kami habis mandi, kok males ya? Sudah kami masuk lagi. Akhirnya kami makan di tempat itu, di mall itu. Jadi berkeinginan, memang makan minum itu penting. Dan harus kita lakukan. Terlebih lagi yang namanya kerajaan surga, kerajaan Allah itu penting Bapak Ibu yang kekasih. Pentingnya kerajaan surga dan kita sebagai warga kerajaan surga harus mempersiapkan diri. Kalau kita sudah siap kapanpun kita mau ketemu dengan Tuhan. Anytime, any place, anywhere. Kita siap dan kita berjumpa dengan Tuhan. Amin? Oh, haleluya. Tentu ada dong yang namanya persyaratannya. Ada dong hal-hal kebenaran firman Tuhan yang harus kita pahami pada pagi hari ini agar diri kita dipersiapkan. Kita masuk dan menjadi penghuni kerajaan surga. Perhatikan di ayat yang kelima dan keenam. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat yang keenam, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat yang ketujuh, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, Paulus menuliskan kepada Timotius untuk menjadi penghuni kerajaan surga. Untuk menjadi penghuni kerajaan surga, ada hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatiannya. Demikian juga buat kita pagi hari ini. Mari kita buka di pasal 1, masih di 2 Timotius, pasal 1, kita perhatikan di ayat yang kelima, yang mengatakan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat yang keenam, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat yang ketujuh, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya menekankan di ayat yang kelima, sama dengan apa yang disampaikan tadi di ayat yang ketujuh dari pasal 4, ayat 7 pasal 4 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perhatikan di sana kata iman. Sekarang di ayat yang kelima dari pasal 1, masih di 2 Timotius, ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Pentingnya kerajaan surga. Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama, agar kita mengerti, ingat, kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus, terpaut dengan Dia. Semakin intim dengan Tuhan. Yang pertama, siap untuk kerajaan surga. Katakan sama-sama, pentingnya iman. Bapak Ibu yang kekasih, agar kita siap untuk kerajaan surga, kapanpun waktunya nanti yang terbaik bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan, selama kita punya iman.
kita tidak akan takut, tidak akan gentar, sebab kita punya iman. Firman Tuhan berkata, masih adakah iman di bumi ini? Masih adakah engkau punya iman, Bapak Ibu yang kekasih? Oh, Pak Martin, Pak Bin, saya masih punya iman. So, saya bertanya, iman itu apa? Yes. Bapak tolong bacakan Ibrani 11 ayat 1. Silakan, tadi dengan Pak siapa tadi? Ya, Pak siapa? Silakan Pak Budiman. Tolong bacakan Ibrani 11 ayat 1. Ya. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya, sebentar sampai di situ. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Apapun yang kita pikirkan, yang akan kita perbuat, ada dasarnya yaitu lanjut. Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan apa ke depan? 1 jam dari sekarang kita mengharapkan apa? Dan kita nggak pernah belum melihat yang namanya kerajaan surga. Sudah ada yang pernah ke sana? Mau duluan? Mau duluan? Siapa yang mau duluan? Enggak Pak Martin, aku nanti aja. Aku masih mau lihat anak cucu mantu, buyut, cicit dan seterusnya. Pengen melihat kerajaan surga, tapi kalau ditanyain mau pulang dulu enggak? Iya sih, ntar aja. Diperlukan yang namanya iman. Agar kita nanti sampai pada waktunya kita masuk di dalam kerajaan surga selama ada iman di dalam dirimu dan di dalam diriku. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita tidak pernah melihat apa yang akan terjadi 5 menit kemudian. Kita belum melihat yang namanya kerajaan surga, tetapi kalau kita punya iman, itu yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. So, iman itu apa? Iman adalah apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan, itulah yang akan terjadi. Jadi dengan iman, kalau kita memikirkan, kita percaya kerajaan surga ada, itu ada. Kalau Anda memikirkan begini, aku nanti di bulan Agustus, aku berharap usahaku semakin maju. Tapi setelah bulan Agustus dan seterusnya nggak tahu, apalagi di tahun depan 2023 nggak pasti. Apalagi nanti tahun 2024 pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah serentak, semakin nggak pasti kayaknya. Nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi aku berharap bahwa Tuhan selalu menyertai. Nah, keyakinan untuk bisa mengatakan seperti itu dan melakukan yang terbaik nantinya ada dasarnya, yaitu iman. Jadi apa yang kita pikirkan, itu akan terjadi. Kalau engkau percaya sama Tuhan Yesus, apa yang akan kau lakukan, itu terjadi. Bapak Ibu kasih, pernah nonton film yang diperankan oleh Harrison Ford, yang judulnya, apa itu ya? Jadi kisahnya begini, The Lost Ark, seingat saya. Jadi ada tiga hal. Harrison ini ngikutin apa yang ditulis oleh bapaknya untuk menemukan cawan perjamuan kudus. Ternyata ditempatkan di satu tempat yang sulit dijangkau. Nah, ketika melewati rintangan pertama, bisa lewat. Rintangan berikutnya adalah, itu rintangan yang kedua apa yang ketiga saya lupa. Pokoknya begini, di rintangan itu tertulis bahwa dia harus mengikuti jalannya Tuhan. Tapi ketika dia diberhadapkan di satu tempat dan dia harus nyebrang, ternyata di tempat yang di seberang itulah, di tempat yang di seberang yang dia lihat, di tempat itulah disimpan cawan perjamuan akhir. Nah, aktor ini yang memerankan bahwa dia akan menuju tempat yang dimaksud, dia tidak tahu. Dia berada di satu tempat yang berseberang dan ada jurang yang sangat dalam memisahkan.
Tetapi dia ingat, yang penting mulailah dari langkah yang pertama. Bagaimana caranya? Saya bisa nyebrang dan sampai di tempat sebelah sana, ada jurang yang sangat dalam. Dia ingat, mulailah dengan langkah pertama. Begitu dia begitu Harrison Ford, saya ingat saya pemerannya, begitu dia melangkah begini. Nah, yang dia injak itu jembatan menuju ke tempat seberang. Dan yang dimaksud adalah itulah yang disebut dengan langkah iman. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kerajaan surga, janji Tuhan, dan pasti digenapi. Kita percaya itu. Nah, untuk sampai ke tempat yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan janjikan kerajaan surga, yang kita harapkan ke depan, yang diperlukan adalah langkah pertama. Yang disebut dengan langkah iman. Nah, iman menjadi pertaruhannya, dan iman itulah dasar kehidupan kita. Kalau kita memikirkan baiklah yang akan terjadi ke depan. Kalau kita memikirkan jahat, yang jahatlah yang akan terjadi apa yang kita pikirkan. Kalau kita memikirkan bahwa hidupmu dan hidupku sudah dijamin oleh Tuhan, bukan berarti kita tidak kerja mah terus, usaha mah wajib, ke gerejanya harus. Tetapi ketika kita yakin dengan iman kita, kalau Tuhan Yesus itu memelihara kita mulai langkah pertama. Artinya kalau kita menghadapi, ada Tuhan Yesus yang siap membela kita. Ada Tuhan Yesus yang di depan yang mempersiapkan jalan bagi kita. Memang kita nggak tahu, tetapi dengan langkah iman hari-hari kulalui bersama dengan Yesus. Persoalan pencobaan kan, gua hadapi. Persoalan pencobaan itu tidak diundang datang sendiri. Lalu kita buka pintu sudah ada persoalan. Kalau ada mengatakan, aku tidak mau kerja. Gajinya nggak naik-naik. Udah aku di rumah aja. Ya Anda nggak dapat apa-apa. Begitu buka pintu, begitu naik motor, naik mobil, begitu buka pintu, tentu jalan dulu ya. Naik motor yang persiapkan helm dan segala macam, yang naik motor, yang mau naik mobil sudah dipanasin. Begitu Anda berjalan dalam nama Tuhan Yesus, langkah iman, sudah banyak persoalan, pencobaan yang siap menghadang kita. Tetapi bersama Yesus kan kuhadapi. Artinya Tuhan Yesus bersama dengan kita kalau kita mau menghadapi. Nah, kalau nggak dihadapi, Tuhan bisa membantu enggak? Loh, kamu katanya mau menghadapi kok nggak berbuat sesuatu? Nggak mau Tuhan, aku takut. Jangan takut, kata Tuhan. Ada aku yang selalu bersamamu, Immanuel. Hari-hari kan kulalui bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan kuhadapi bersama Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pentingnya kerajaan surga. Yang pertama, kebenaran firman Tuhan yang harus kita mengerti dan kita ingat. Kebenaran Tuhan yang pertama, pentingnya iman. Yang kedua, kita perhatikan di pembacaan kita, di ayat yang kelima dari 2 Timotius 4. Yang berkata demikian, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekarang perhatikan di 2 Timotius di pasal yang kedua, 2 Timotius 2 ayat yang ketiga yang mengatakan demikian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang ke-9 dari 2 Timotius 2.
Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah tidak terbelenggu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pentingnya kerajaan surga, kebenaran firman Tuhan yang kedua, agar kita siap untuk kerajaan surga. Sekali lagi di ayat yang kelima dari 2 Timotius 4, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu sebagai pemberita Injil. Anda mengatakan, Bapak Ibu yang kekasih, loh itu kan kerjaannya pendeta. Kerjaannya pendeta muda, kalau di organisasi kita GBIS ya, kerjaannya pendeta muda, kerjaannya hamba Tuhan. Adakah firman Tuhan yang mengatakan seperti itu? Bahwa pemberitaan Injil itu kerjaannya hamba Tuhan, pendeta muda dan pendeta. Adakah firman Tuhan yang mengatakan seperti itu? Tidak ada. Pemberita Injil itu kerjaannya orang-orang percaya yang Tuhan sudah selamatkan. Perhatikan di pembacaan kita, di ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bapak Ibu yang kekasih, ketika Tuhan Yesus ada di satu bukit untuk dia terangkat, untuk dia akan naik kerajaan surga, dan dengan kuasa yang Tuhan miliki karena dia Allah 100%, dia terangkat ke surga. Dan dia memberkati murid-muridnya dan orang-orang yang ada bersama dengan kala itu. Tuhan berkata, di tempat dia naik, dia akan datang kali kedua. Ya, Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Kira-kira kalau pakai dengan kekuatan sendiri, dengan usaha kita, bisa nggak ada menjadi pemberita Injil, menjadi saksi bagi Tuhan, pemberita Injil untuk menyampaikan kabar baik? Kita akan terbatas, kemampuannya tidak kuat. Untuk itulah Tuhan berjanji untuk memberikan penolong. Sang penolong, sang menghibur, yaitu Roh Kudus. Pentingnya kerajaan surga. Kebenaran firman Tuhan yang kedua siang hari ini. Pentingnya Roh Kudus. Kalau engkau bersedia dilawat oleh Roh Kudus, engkau akan kuat. Engkau akan siap untuk kerajaan surga. Bukan aku yang terlihat, tetapi Tuhan Yesus yang terlihat. Amin. Dunia tidak bisa melihat kita karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita menghadapi dunia ini dengan segala persoalan dan pencobaannya, tantangannya, bersama dengan Allah, bersama dengan pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus lebih besar, jangan mentang-mentang dia lebih besar, terus kita berdiri di pinggir jalan. Hei, siapa yang berani melawan aku? Ada Roh Kudus dalam kehidupanku. Enggak gitu juga sih. Tapi kita ingat, kita simpan dalam hati kita, kehidupan kita. Ada Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus. Yang terakhir, siap untuk kerajaan Allah. Masih di pembacaan kita perhatikan di ayat yang ke-9 dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-9 yang berkata demikian, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ini Bapak Ibu Saudara, surat ini ditujukan kepada Timotius. Oke? Nah, Timotius nulis surat ini kepada yang nulis surat ini Rasul Paulus ditujukan ke Timotius.
Si Paulus bilang kepada Timotius, segeralah datang kepadaku. Artinya, Paulus sebagai bapak rohaninya perlu bantuan Timotius, anak rohaninya. Paulus sadar bahwa akan ada waktunya dia tidak bisa menemani, tidak bisa menulis surat lagi kepada Timotius. Untuk itu, Paulus menulis surat ini kepada Timotius untuk segera datang, supaya Timotius datang kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan di ayat yang ke-21 dari pembacaan kita pagi hari ini. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Eubulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Jadi Paulus sedang bergumul bahwa dirinya semakin lemah. Dia perlu teman yang bisa menemani dia. Pentingnya kerajaan surga. Yang terakhir, kita membuka Filipi 2 ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Lanjutkan di ayat yang ke-20. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ya. Ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Yes. Yang terakhir, pentingnya kerajaan surga. Yang terakhir adalah pentingnya hubungan bapak dan anak. Katakan sama-sama, pentingnya hubungan bapak dan anak. Bapak dan anak ini secara jasmani, anak menjadi bagian dari bapaknya. Bapak yang memberikan sebagian dari dirinya itu kepada anaknya. Mari kita diingatkan lagi pagi hari ini bahwa pentingnya kerajaan surga itu kita mengingat kembali pentingnya hubungan kita sebagai anak dengan Bapa kita di surga. Amin. Bapa di surga yang selalu bersemayam di tempat yang maha tinggi memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Bagaimana hubungan kita sebagai anak kepada Bapak kita. Yang namanya anak kadang-kadang ngambek, Tuhan aku tidak mau ke gereja, aku tidak mau lagi baca firman, aku tidak mau atau aku malas berdoa. Namanya anak kadang-kadang seperti itu. Yang namanya Bapak di surga yang maha pengasih dan maha penyayang. Begitu banyak anaknya di dunia ini. Bapak di surga mengenal persis setiap anaknya, termasuk kita yang datang pagi hari ini. Tahu persis, itu Martin anakku. Kok sekarang kayak begitu ya? Ada apa dia? Padahal dia adalah anak yang baik. Kira-kira kayak gitu. Tapi saya enggak juga. Saya punya Bapak di surga yang kadang-kadang lalai gitu. Ya Tuhan, Bapak di surga, kalau engkau Bapakku, kok aku minta enggak dikasih. Aku minta ini dan itu kok enggak disediakan. Nah namanya Bapak juga akan tahu kalau kapan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Semisal ada seorang ayah pagi ini yang hadir dan anaknya sudah menyampaikan keluhannya sedemikian lama beberapa minggu yang lalu, tapi anaknya nunggu-nunggu gitu ya. Enggak dikasih juga. Tapi bapaknya pasti tahu kapan dia akan memberikan permintaan anaknya itu. Sidang jemaat yang berbahagia dan dikasih Tuhan. Pentingnya kerajaan surga yang terakhir adalah pentingnya hubungan bapak dan anak. Hubungan bapak dan anak ini jelas sekali Tuhan tuliskan. Mari kita buka kisah perumpamaan anak yang hilang. Oh haleluya. Tuhan melukiskan, memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang.
Hubungan bapak dan anak di perumpamaan ini, Lukas pasal yang ke-15, kita perhatikan di ayat yang ke-11. Lukas 15, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Saya tidak bacakan semua ayat, tapi kita perhatikan di ayat yang pertama dari Lukas 15 ayat 11 merupakan ayat yang pertama dari perikop ini yang mengatakan demikian. Lukas 15 ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Sekarang perhatikan di ayat yang ke-25. Tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Perhatikan di ayat yang ke-28. Lalu marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan saya, yang hilang itu siapa? Dari perumpamaan dari kisah ini, yang hilang itu siapa? Anak yang bungsu atau anak yang sulung? Ya? Kalau yang hilang anak yang bungsu, akan ditulislah perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Right? Kalau yang hilang yang sulung, akan ditulis perumpamaan anak sulung yang artinya dua-dua anaknya hilang. Loh kok bisa Pak Bin? Iya. Yang bungsu minta harta kekayaan, "Papa, bagi dong harta warisanmu, bagi aku mau merayakan sukacitaku." Saya anaknya padahal dikasih, saya pergi. Yang bungsu menghabiskan, berfoya-foya, setelah habis dia sadar, aku balik lagi. Nah yang sulung, yang stay di rumah, yang duduk kayak begini, membantu bapaknya, tidak pernah komplain. Ketika mendengar pesta itu, ketika si bungsu yang balik, dirayakan kedatangannya, kepulangannya, dia protes. "Papa kayak apa sih? Bukankah aku yang selalu menemanimu? Aku minta anak kambing aja gak pernah dikasih untuk aku bersukacita dengan teman-temanku." Artinya, si sulung yang ada di rumah, yang bantu bapaknya juga hilang. Karena dia merasa gak dapat apa-apa. Salah si sulung sendiri, kenapa gak pernah minta? Ya toh? Nah Bapak punya kekasih, ketika si bungsu ini pergi berpesta pora gitu ya, terus dia melarat, habis harta kekayaannya, dia pulang. "Aku mau balik ke rumah bapakku, sebab di rumah dia makanan mah banyak. Aku gak perlu susah kayak begini, minta makanannya babi aja gak dikasih." Dia mau pulang. Saya sadar betul dan mengerti ketika si bungsu pergi, bapaknya itu setiap hari begini. Contoh begini. Dia buka pintu rumah, tiap hari dia mondar-mandir. "Kapan ya anakku yang bungsu ini balik lagi? Kapan ya?" Kasihan dia, pasti dia gak tahan. Walaupun dia punya banyak uang yang sudah aku kasih, aku juga gak akan sedih. Aku masih punya kekayaan lagi yang akan Tuhan berikan buat aku.
yang aku punya. Coba aku punya banyak usaha. Kira-kira gitu ya. Bapak dari si bungsu dan si sulung, bapaknya mondar-mandir. Dia tahu persis bahwa si bungsu suatu saat kembali lagi. Mondar-mandir. Nah, apa yang terjadi? Bapak Ibu yang kekasih, yang nyamperin siapa? Bapak. Demikian kayak kita. Kita tidak pernah bisa nyamperin Bapak di surga. Karena dia adalah Allah yang maha mulia, maha kudus. Kita nggak bisa. Justru bapaknya yang nyamperin anaknya, memeluk dia. Mari anakku, selamat datang, welcome home. Silakan duduk. Kamu nanti bersiap. Kamu harus membersihkan dirimu. Pelayan, Kamil, pilih yang terbaik buat anakku. Sembelih lembu yang terbaik, kita akan pesta. Setelah diomongin begitu, anaknya bersiap diri, dikasih jubah yang bagus, dikasih perlengkapannya dan seterusnya. Dirayakan kedatangan kembali ke rumah. Sama kayak kita. Kita itu yang jauh dari Bapa di surga dengan segala kedurhakaan kita, dengan segala dosa dan kesalahan kita meninggalkan Bapa di surga. Kita mengikuti hidup ala dunia. Kita pergi, tapi Bapa di surga tahu, satu saat kau akan balik anakku. Makanya bapaknya mondar-mandir tadi. Dia yakin anaknya pasti balik. Begitu anaknya balik, bukan saya yang nyamperin, tapi Pak Daniel yang berperan seperti seorang bapak di surga menghampiri saya dan memeluk. Itu artinya Bapa di surga sangat mengasihi kita. Amin. Jangan pernah tinggalkan Bapak kita di surga. Dialah penolong kita. Pentingnya kerajaan surga, pentingnya hubungan Bapak dan anak. Amin. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hari ini kami bersama-sama sudah diberkati di dalam ibadah kami sudah bisa memuji, mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau memberkati semua yang sudah bertugas melayani sepanjang ibadah kami saat ini. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Martin Lukas Winarto, bersama dengan Ibu yang sudah melayani kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan ingatkan kami adalah anak-anak kerajaan itu dan kami harus siap sedia. Tuhan, sampai pada satu kali kelak kami sampai di dalam kerajaan surga. Tuhan, biarlah kami selalu memelihara iman kami, memelihara hubungan kami dengan Tuhan, dan kami percaya Tuhan ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Meskipun banyak tantangan pergumulan di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, tapi hari ini melalui hamba-Mu kami diingatkan bahwa kami ada seorang penolong, ada satu pribadi yang menolong, yaitu Roh Kudus. Tuhan yang ada bersama dalam hidup kami, dan kami punya Bapa di surga yang selalu mengasihi kami. Terima kasih, biarlah kami terus memelihara hubungan kami, mempunyai relasi yang intim dan indah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap Tuhan yang pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga yang ada dan hadir saat ini dalam segala usaha, segala pekerjaan diberkati dengan berkat yang berlimpah. Sekali lagi kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah melayani, Tuhan memberkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu boleh melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara kami yang tidak hadir, yang saat ini mungkin juga ada yang sedang beribadah online di rumah. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Dalam masalah pergumulan kehidupan mereka, Tuhan yang akan membukakan jalan. Kami percayakan kehidupan kami semuanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara gathering kami pada tanggal 30 di dalam tangan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, cuaca yang cerah, sehingga ketiga jemaat-Mu bisa berkumpul bersama-sama di Natural Hill, dan kami bisa bersuka cita bersama-sama untuk mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah kami di pusat dan daerah.
Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami menghadapi masa-masa yang sulit di mana pandemi masih belum berakhir, tapi kami percayakan mereka dalam tangan Tuhan, diberikan hikmat, rasa takut akan Tuhan, Tuhan yang menyertai pemerintahan kami. Biarlah Tuhan seluruh rakyat Indonesia ini kami boleh melihat satu kali pandemi ini boleh berakhir dan segala hal yang harus dialami, masalah-masalah di dalam ekonomi, pendidikan, sosial dan lain-lain semua boleh teratasi oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat, lindungi kami, sampaikan kami di rumah kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apa pun juga. Buat anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam sekolah mereka, berkati mereka Tuhan, supaya mereka boleh berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Yang sudah berusaha bekerja, diberkati mereka juga dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap kami yang hadir maupun yang ada di rumah, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Segala puji, segala hormat kami sampaikan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.